Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala menyerahkan bantuan pada para pengungsi di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Kehadiran JK menjadi penyemangat bagi warga. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Yusuf Kala meninjau kondisi para pengungsi serta menyerahkan bantuan kemanusiaan di SMA Negeri 1 Tuka di Desa Utana Balon, Kecamatan Tuka, Tapanuli Tengah. Selain memberikan dukungan moral, Yusuf Kala juga menyerahkan bantuan logistik berupa bahan kebutuhan pokok dan perlengkapan bagi para pengungsi. Yusuf Kala menekankan pentingnya pemulihan pasca bencana yang sistematis. Ada dua tahap tanggap darurat, mereka tinggal di sini, kemudian tahap rehabilitasi kita bersihkan semua lingkungan. Tahap ketiga rekonstruksi. Nah, rekonstruksi itu bagaimana mengembalikan suasana pekerjaan di sini, sawah, kebun. Nah, dalam tahap itu semua dibantu oleh pemerintah daerah, oleh pusat, oleh PMI, sudah siap untuk. Sementara itu, pemerintah daerah setempat menyampaikan apresiasi atas perhatian Yusuf Kala dan berharap kehadiran tokoh nasional dapat memberikan semangat bagi warga terdampak bencana. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Sukardi Anyus melaporkan. Ya, aksi heroik seorang kapten penerbangan dari TNI AU Skadron 8 saat menurunkan bantuan untuk korban banjir di pesisir selatan Sumatera Barat menuai pujian. Aksinya terekam kamera pada saat mendaratkan helikopter pengangkut bantuan tanpa menyentuh tanah karena berada di daerah perbukitan dengan kemiringan tinggi. Ya, beginilah aksi heroik pilot TNI AU dalam mendistribusikan bantuan ke lokasi korban banjir yang kampungnya masih terisolasi di Nagari, Sungai Limau, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat. Dengan teknik tinggi, pilot TNI AU ini, Kapten PNB Indra Sakti, mampu mendaratkan helikopter jenis Caracal HT-7206 di ketinggian yang sangat rendah sampai salah satu rodanya menyentuh tanah, sedangkan sebelahnya lagi tidak menyentuh permukaan tanah dikarenakan permukaan tanah sangat miring. Walau penuh resiko, tetapi aksi ini mampu dilakukan oleh pilot selama beberapa menit dengan selamat. Semua bantuan sebanyak 2,3 ton pun berhasil diturunkan dengan baik dan diterima masyarakat yang daerahnya masih terisolir. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Luwes menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Meski demikian, pengendara harus ekstra hati-hati saat melintasi jalan karena tanah dan bebatuan masih terus berjatuhan. Akses jalan utama yang terletak di Desa Tetumpun, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Luwes menuju ke Aceh Tenggara yang sempat terputus, kini bisa dilalui kembali. Meski badan jalan sempit karena sebagian tertutup bebatuan dan tanah longsor, pengendara tetap berusaha menerobos dengan ekstra hati-hati. Tanah dan bebatuan juga masih berjatuhan akibat kondisi tanah yang tidak stabil. Polisi juga terus berjaga di sejumlah titik lokasi yang masih rentan akan terjadinya longsor. Belum bisa jalan bang, kalau dipaksakan tergantung darah lagi dan air pelabu sana sama jalan sini. Sopirnya belum bisa bang kalau mobil ini bang. Kalau nggak ahli sopirnya mau ke bawah tuh di kita bang. Oke, siap. Tapi bisa bang ya, sempat bisa bang ya masuk ke wilayah ini bang ya? Bisa, cuman kalau mobil kosong bisa lah. Cuman kok muatan jarang. Untuk kegiatan pembukaan jalan Aceh ini termasuk di Desa Penomon ini jalan amblas dan longsor, sehingga kami menempatkan personil untuk pengamanan sehingga mengamankan masyarakat dalam melewati lintasan jalan yang baru dibuka selama kurang lebih memasuki hari ke-24. Akses jalan utama Kabupaten Gayo Luwes menuju ke Aceh Tenggara sudah bisa dilalui oleh kendaraan. Akses darat yang juga sudah pulih di Aceh adalah jalur Takenggon Bener Meriah. Selain di Aceh, ada 4 akses darat yang sudah pulih di Sumatera Barat, antara lain Sikalau Lembah Melintang, Sawah Suduk Koto Hilalan, Solok Nagari Pinanggahan, dan Padang Mantuang Kayu Tanam. Dari Kabupaten Gayo Luwes Aceh, Medi Arjuna, iNews melaporkan.
Ya, selain masalah listrik, kelangkaan gas juga menghantui warga Aceh di tengah kebutuhan hidup yang mendesak. Warga terpaksa antri berjam-jam sambil membawa anak. Meski antri, tak sedikit yang pulang dengan tangan kosong. Gas yang seharusnya mudah didapat kini menjadi barang langka. Sejak beberapa hari terakhir, warga Banda Aceh dan sekitarnya terus mendatangi pangkalan LPG. Untuk mendapatkan gas LPG, sebagian warga mengaku harus berkeliling dari satu pangkalan ke pangkalan yang lain dan terpaksa membawa serta anak-anak mereka yang masih balita karena tidak ada yang menjaga di rumah. Kondisi ini memicu keresahan. Warga berharap pemerintah segera turun tangan menambah pasokan gas LPG agar kelangkaan tak berlarut. Dari jam 6 subuh. Oke. Sampai sekarang belum dapat juga nih lagi. Kalau kondisi gas di luar seperti apa, Bang, saat ini? Kalau kondisi gas di luar, banyak nggak ada harapan. Abang sudah berapa tempat mencari gas ini? Sudah 5 tempat. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Pratikno menyebut pasokan gas LPG di lokasi terdampak bencana dalam kondisi stabil. Terkait ketersediaan BBM dan gas secara umum pasokan di wilayah terdampak berangsur stabil meskipun di beberapa kabupaten seperti Tapsel, Mandeling Natal, serta Bener Meriah dan Aceh Tengah masih terjadi keterbatasan dihadapkan pada tantangan-tantangan untuk percepatan distribusi. Warga berharap kekosongan stok LPG di Aceh segera diatasi pemerintah agar tidak berdampak luas hingga menyebabkan kelumpuhan ekonomi di Banda Aceh. Dari Banda Aceh, Syukri Syarifuddin, iNews melaporkan. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, polisi berhasil menangkap satu tersangka lagi pembunuhan mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang, Faradila Amalia Najwa. Tersangka ditangkap di Pamekasan, Madura setelah 4 hari buron. Tim Jatanras Polda Jawa Timur berhasil menangkap satu lagi tersangka pembunuh Faradilah Amalia Najwa, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Tersangka ditangkap di Pamekasan, Madura setelah selama 4 hari polisi melakukan pengejaran. Selama buron, tersangka selalu berpindah tempat untuk sulitkan polisi, mulai dari Kota Lumajang, Probolinggo, Bondowoso hingga ke Pamekasan, Madura. Tiris, kemudian kita kejar ke Lumajang, ke Pamekasan, tapi sampai di Pamekasan ada yang membawa kabur dari keluarganya. Dengan nego yang sangat alot, alhamdulillah tersangka bisa kita amankan. Ini sipil ya? Penangkapan tersangka S melengkapi daftar tersangka setelah sebelumnya polisi mengamankan Bribka AS, oknum anggota Polres Probolinggo yang merupakan kakak ipar korban. Bribka AS diduga sebagai otak sekaligus pelaku utama dalam pembunuhan adik iparnya sendiri. Meski polisi masih selidiki motif pembunuhan, namun pihak keluarga meyakini pelaku membunuh karena ingin kuasai harta adik iparnya. Faradilah Amalia Najwa, 21 tahun, mahasiswi semester 3 Universitas Muhammadiyah Malang, ditemukan meninggal dalam kondisi mengenaskan. Jasadnya ditemukan di selokan daerah Purwosari, Pasuruan, dengan kondisi penuh luka lebam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang bersama ayahnya HM Kunang ditetapkan sebagai tersangka suap proyek infrastruktur. KPK juga mengungkap peran dari ayah Bupati Bekasi sebagai perantara suap yang kadang minta jatah sendiri. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati, KPK juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yakni HM Kunang selaku ayah Bupati dan seorang kontraktor bernama Sarjan. Bupati Ade diduga meminta komisi kepada Sarjan untuk memuluskan sejumlah proyek infrastruktur yang akan dibangun. Total ijon yang diberikan oleh SRJ kepada ADK bersama-sama HMK mencapai 9,5 miliar
Pemberian uang dilakukan dalam 4 kali penyerahan melalui para perantara. Selain aliran dana tersebut, sepanjang tahun 2025, ADK juga diduga mendapat penerimaan lainnya yang berasal dari sejumlah pihak, sehingga totalnya 4,7 miliar. Ya. Dalam kegiatan tangkap tangan ini, KPK turut mengamankan barang bukti di rumah ADK berupa uang tunai 200 juta, di mana uang tersebut merupakan sisa setoran ijon keempat dari SRJ pada ADK melalui para perantara. Jadi tadi disampaikan bahwa pekerjaannya belum ada, tapi kan biasanya pekerjaannya berulang. Infrastruktur kan seperti itu ya. Infrastruktur nanti ada jalan, jembatan, bangunan-bangunan pemerintah dan lain-lainnya. Nah, dia sudah mulai ijon. HMK itu perannya itu sebagai perantara. Jadi ketika SRJ ini ya diminta, nah HMK juga minta gitu. Minta kadang-kadang tanpa pengetahuan dari ADK, HMK itu minta sendiri gitu. Sebelumnya Bupati Ade Kuswara terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Kamis lalu. Bupati Ade diduga kerap meminta komisi proyek kepada pihak kontraktor melalui perantara ayahnya HM Kunang. Bupati Ade kemudian diduga menerima suap 9,5 miliar rupiah. Selain itu, Ade juga diduga menerima suap dari pihak-pihak lainnya senilai total 5,7 miliar rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. 3 jaksa di Kabupaten Hulu, Sungai Utara, Kalimantan Selatan ditahan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka pemerasan. Ketiganya diduga memeras sejumlah pejabat dinas agar pengaduan yang masuk tidak ditindaklanjuti. Bang Ebi kalau nggak diproses gimana Pak? Apa juga? KPK menetapkan 3 pejabat Kejaksaan Negeri Kabupaten Hulu, Sungai Utara, Kalimantan Selatan sebagai tersangka pemerasan. Ketiganya adalah Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Albertinus Napitupulu, Kepala Seksi Intelijen Asis Budianto, dan Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Tri Taruna Variadi. Tersangka Albertinus diduga menerima uang 804 juta rupiah dari sejumlah pejabat di kantor dinas Pemkab Hulu Sungai Utara. Pemerasan disertai ancaman agar laporan pengaduan yang masuk ke Kejari tidak ditindaklanjuti. Setelah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara pada Agustus 2025, Saudara APN diduga menerima aliran uang sekurang-kurangnya sebesar 804 juta rupiah. Selain melakukan dugaan tindak pidana pemerasan, APN juga diduga melakukan pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara melalui bendahara yang digunakan untuk dana operasional pribadi. Dana tersebut berasal dari pengajuan pencairan tambahan uang persediaan atau TUP sejumlah 257 juta tanpa surat perintah perjalanan dinas SPPD dan pemotongan dari para unit kerja atau seksi. Sebelumnya, ketiga tersangka ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan Kamis lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya KPK gelar operasi tangkap tangan secara beruntun di Tangerang, Bekasi, dan Kalimantan Selatan. Dalam ketiga operasi turut terjaring sejumlah oknum jaksa. Bang, sampein dulu Bang buat masyarakat. Dalam 24 jam, KPK melakukan operasi tangkap tangan di berbagai daerah, mulai dari Tangerang, Bekasi, hingga Kalimantan Selatan. KPK menangkap seorang oknum jaksa, 2 pengacara, serta 6 pihak swasta dalam operasi tangkap tangan di Tangerang, Banten terkait kasus pemerasan warga negara Korea Selatan. KPK pun menyerahkan 2 orang, salah satunya oknum jaksa beserta barang bukti hasil OTT di Tangerang, Banten kepada Kejaksaan Agung. Terkait operasi tangkap tangan di Bekasi, KPK menangkap 10 orang termasuk Bupati Bekasi. KPK pun menyegel rumah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, Edi Subarman, di Cikarang. Penyegelan diduga masih terkait dengan OTT Bupati Bekasi.
Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara berinisial APN dan kasih intelnya berinisial AB terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi di daerah Kalimantan Selatan pada Kamis 18 Desember. Keduanya kemudian diterbangkan dari Kalimantan Selatan ke Jakarta untuk diperiksa secara intensif di Gedung Merah Putih KPK. Ini masih terus bergulir dan kami tentunya butuh dukungan, butuh pengawalan teman-teman melalui kinerja-kinerja jurnalistik supaya setiap penegakan hukum dugaan tindak pidana korupsi juga bisa disampaikan secara transparan dan akuntabel. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, yang bisa KPK berikan hanya upaya dan kinerja terbaik dalam upaya pemberantasan. KPK pun memiliki waktu 1 kali 24 jam untuk mengumumkan status para pihak yang terjaring operasi tangkap tangan. Kejaksaan Agung menegaskan tidak akan memberikan perlindungan kepada oknum jaksa yang terjaring operasi tangkap tangan oleh KPK di wilayah Banten. Hal ini disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna. Kejaksaan Agung memastikan akan menindak tegas setiap oknum jaksa yang terbukti melakukan perbuatan tercela. Dalam kasus ini, 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. 3 diantaranya merupakan oknum jaksa. Ketiga oknum jaksa itu terjaring dalam operasi tangkap tangan KPK pada Rabu petang di wilayah Banten. Dalam kasus dugaan pemerasan terkait penanganan perkara tindak pidana umum informasi dan transaksi elektronik atau ITE. Dari perkara ini penyidik Kejaksaan Agung menyita uang tunai hasil dugaan pemerasan senilai sekitar Rp941 juta. 3 orang, yang satu oknum jaksa berinisial RZ, yang kedua dari pihak swasta berinisial DF dan MS, seorang perempuan. Dan tadi malam sudah lakukan pemeriksaan, sedangkan kami sendiri di tanggal 17 Desember sudah melakukan juga penyidikan terhadap perkara ini dan sudah menetapkan 2 tersangka.